Setelah 55 tahun bekerja dan melayani Tuhan dalam lingkup wilayah Kalimantan Timur, maka 6 daerah pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu daerah Krayan, daerah Mentarang, daerah Malinau, daerah Apau Kayan, daerah Kayan Hilir, dan daerah Pujungan, bersepakat untuk mengajukan usulan pemekaran wilayah Kaltim bagian utara. Setelah melalui proses sebagai wilayah persiapan selama 4 tahun, maka pada tanggal 23 Juni 2011, secara definitif menjadi wilayah pelayanan mandiri. Hal ini seolah mengembalikan catatan sejarah bahwa Kingmi Kaltim didirikan pada bulan Februari 1952, berpusat di Kalimantan bagian utara, yaitu di Longbia, Kabupaten Bulungan. Gereja-gereja Kemah Injil di Kalimantan bagian utara didirikan melalui doa dan karya para misionaris CMA serta pelayan Tuhan Kemah Injil. Untuk memenangkan jiwa di Kalimantan Utara ini, beberapa misionaris dan keluarga mereka meninggal dalam perjuangan pelayanan yang sangat berat. Bahkan beberapa di antara mereka menjadi martir karena dibunuh dengan kejam. Seperti Ibu Laura May Presswood, istri dari Rev William Ernest Presswood, yang meninggal pada tanggal 6 Mei 1938 di Longberang, Malinau, karena pendarahan tanpa perawatan apapun. Rev John Wilfinger dibunuh Jepang di Tarakan pada malam Natal tanggal 24 Desember 1942, di mana hamba Tuhan yang masih muda ini digiring ke suatu tempat terpencil tidak jauh dari sebuah kebun. Di sanalah ia dibunuh dengan sebuah bayonet, dipenggal dan dikuburkan dalam sebuah kuburan yang dangkal. Saat itu ia baru berusia 32 tahun. Pilot Jackson dan keluarga Andrew Sande, Helen Sande, dan David, anak keluarga Sande, yang berusia 1 tahun, ditawan Jepang di Longnawang pada bulan Agustus 1942. 7 hari kemudian, sekitar 40 orang laki-laki dibunuh, termasuk Andrew Sande dan F.C. Jackson. Sebulan kemudian, Helen Sande dan anak mereka David dibunuh dengan kejam bersama beberapa wanita dan anak-anak yang tinggal di garnison Belanda tersebut. Demikian juga Rev William Ernest Presswood yang baru saja selamat dari kekejaman Jepang di Makassar bersama istrinya Ruth kembali mengunjungi Longberang, dan ketika ke Tanjung Selor ia jatuh sakit dan meninggal 4 hari kemudian pada tanggal 1 Februari 1946. Itulah sebabnya perkembangan Kemah Injil di Kalimantan Utara sangat pesat dan telah menghasilkan juga banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi utusan Injil di berbagai daerah di Indonesia, dan jemaat Tuhan yang memiliki hati yang sangat terbuka untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai dengan tahun 2023, anggota Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Kalimantan Utara berjumlah 58.256 jiwa, dengan anggota baptis sebanyak 36.685 jiwa, anggota belum baptis 21.571 jiwa, jumlah seluruh pekerja 472 pekerja, jemaat binaan 202 jemaat lokal, dan 8 daerah pelayanan. Doakan agar Gereja Kemah Injil Indonesia Kalimantan Utara dapat menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak di tengah tantangan dan peluang yang ada. Doakan pembangunan gedung GKI Kaltara yang akan difungsikan untuk kantor, tempat pelatihan, dan guest house. Doakan program misi yang ditangani oleh Biro Misi GKI Kaltara melalui Bapak Pendeta Slamet Santoso sebagai Ketua Biro bersama jemaat dan donatur GKI Wilayah Kaltara. Adapun program misi yang saat ini ditangani oleh Biro Misi GKI Kaltara, diantaranya Program Subsidi Dana Misi Jawa 552 Jilid 2. Ada sebanyak 23 orang pelayan Tuhan dengan total kebutuhan Rp12.500.000 per bulan dan total Rp150 juta selama setahun. Program Subsidi Dana Penginjil di Kalimantan Selatan, ada sebanyak 7 orang pelayan Tuhan dengan total kebutuhan Rp5 juta per bulan dan total Rp60 juta selama setahun. Program Kemandirian Penginjil melalui pengembangan usaha mandiri,
diperlukan 8 juta rupiah per bulan dengan total 96 juta rupiah selama setahun. Puji Tuhan, pelayanan holistik, rohani dan medis untuk Desa Long Sule dan Long Pipa tanggal 1 sampai dengan 4 September 2023 terselenggara dengan baik. Kerjasama Biro Sosial dan Tanggap Bencana GKI Kaltara dan Mission Aviation Fellowship atau disingkat dengan MAF GKI Daerah Apokayan, 2 desa di Kaltara yang belum dapat dijangkau dengan transportasi darat. Jalan tembus sekitar 30-an kilometer sedang dibuka dari Longtop. Sumber daya alam yang luar biasa dan warga masyarakat yang tangguh sehingga dapat bertahan dalam semua kesulitan hidup. Untuk diketahui, harga bensin sekitar Rp48.000 per liter dan solar Rp52.000 per liter, beras Rp30.000 per kilo, jika akhir tahun naik menjadi Rp50.000 per kilo. Terima kasih untuk para donatur, para dokter, Dr. Bartolomeo Silvanus dan Dr. Yeni Sophia SPTHT, para medis, Bapak Tulus Uju dan Ibu Nani Tulus, serta para medis dari Puskesmas Long Sule. Doakan pelaksanaan Rakerwil GKI wilayah Kaltara ketiga di GKI Jemaat Ebenezer Pulau Sapi Malinau pada 22 hingga 25 Mei 2024. Doakan Badan Pengurus Wilayah GKI Kaltara dalam menjalankan tugas dan kebutuhan dana operasional tahun anggaran 2023-2024. Doakan Rapat Kerja Nasional GKI keempat tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.